Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh, sukacita rohmu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus. Sukacita rohmu hadir di sini. Mengalir pujian hadimu, oh, sukacita rohmu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus. Sukacita rohmu hadir di sini. Besar anugerahmu, ajaib perbuatanmu, yang telah kau nyatakan bagi diriku. Ku kagum akan kebaikanmu, oh, hidup baru kau beri. Kau telah ubah, kau telah ubah rataku jadi tarian, oh, hapuskanlah dosa dan masa laluku. Katakan, kini ku jadi lebih dari pemenang. Ku bersuka, sekarang ku bersuka.
hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku katakan bersamamu Bapa, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku katakan bersamamu Bapa, ku katakan bersamamu Bapa, ku katakan bersamamu Bapa. Haleluya. Shalom jemaat Tuhan, kita sangat bersyukur karena kita dapat bertemu kembali pada hari ini. Kita sangat bersyukur karena walaupun kita hanya menjalankan ibadah secara online, tapi kita tetap beribadah bersama-sama dengan keluarga kita yang lain. Nah, pada hari ini mari kita teruskan ibadah kita dengan doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Bapak Saliman. Seterusnya pujian dan penyembahan yang akan dipimpin oleh Sis Mariati, dan seterusnya sharing firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Reverend Jumi. Nah, mari kita berdoa dahulu. Dengan ini saya menjemput Bapak Saliman untuk membawa kita dalam doa. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa kami di surga, Bapa kami Tuhan Yesus Kristus yang kami kenal, yang kami sembah, Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan, pada saat ini kami menaikkan ucapan syukur kami karena penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan di sepanjang hidup kami ya Bapa. Sehingga pada saat hari ini Tuhan, kami terus diberi kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami berdoa khususnya ibadah raya online kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Mohon juga Engkau campur tangan, Engkau bekerja, Engkau lawati ya Tuhan Yesus, baik kami yang terlibat ataupun yang jemaat yang mendengar ya Tuhan Yesus Kristus. Engkau memberkati kami ya Tuhan Yesus. Nah, kami sangat percaya Tuhan, walaupun kami tidak bertemu di antara satu sama lain, tetapi kuasa Tuhan kami dapat terasakan, pekerjaan Tuhan terjadi di dalam hidup kami ya Bapa. Haleluya ya Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan, kami juga berdoa khususnya bagi gereja kami di Bandar Ipo ini ya Tuhan, supaya Engkau terus memberkati ya Tuhan. Berkati gereja ini, berkati jemaat-jemaat, pemimpin-pemimpin, bahkan pastor keluarga Tuhan Yesus Kristus. Engkau jamah ya Tuhan, supaya kami terus dikuatkan ya Tuhan Yesus, supaya kami terus diberkati walaupun kami tidak bertemu dan antara satu sama lain, tetapi kami percaya Tuhan, kuasa Tuhan yang melawati dan bekerja di dalam kehidupan kami. Jangan biarkan iman kami dikendur ya Tuhan, tapi terus memberi kami kerinduan, kekuatan untuk terus percaya kepada Engkau ya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa khususnya bagi mereka yang sakit pada saat ini Tuhan, dimanapun mereka berada, baik di hospital ataupun di rumah masing-masing. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau lawati mereka, Engkau jamah mereka Tuhan, siapapun mereka ya Bapa. Karena kami percaya Tuhan tidak ada keterbatasan, tetapi Tuhan adalah sumber kesembuhan, sumber kekuatan bagi kami ya Tuhan Yesus Kristus, supaya terjadi mukjizat kesembuhan pada saat ini Tuhan. Bahkan kami juga berdoa bagi mereka yang mengalami masalah, kekhawatiran pada saat ini Tuhan. Apapun masalah mereka Tuhan, Engkau memberi mereka jalan keluar, Engkau memberi mereka kelepasan ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami imani ya Tuhan, bahwa Tuhan adalah sumber bagi kami ya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa khususnya bagi negara kami Malaysia ya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar kiranya Tuhan Engkau memberkati negara kami, baik dari segi ekonomi, politik ya Tuhan Yesus. Bahkan pada saat ini ya Tuhan, negara kami yang dilanda COVID-19 ya Tuhan Yesus, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, supaya ada campur tangan Tuhan, supaya Tuhan pulihkan negara kami ya Bapa. Dan biarlah negara kami ini dalam keadaan
yang baik, aman dan tentram ya Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa bagi mereka yang bekerja pada hadapan ya Tuhan Yesus. Siapapun mereka ya Tuhan, Engkau lindungi dan memberkati mereka Tuhan, supaya mereka ada kekuatan untuk terus bekerja ya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Tuhan Yesus Kristus, terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami sangat percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, semuanya akan pasti ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini doa dan permohonan kami Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami sudah berdoa, amin. Shalom jemaat Tuhan, bertemu kembali dalam ibadah online kita pada hari ini. Bersyukur kita kepada Tuhan atas kasih karunia Tuhan. Tuhan telah memberikan kita kesempatan untuk terus datang memuji dan menyembah Dia. Mari kita angkatkan beberapa pujian yang menyatakan Dia baik bagiku. Penyelamatku, kuasa-Mu dikalahkan, hidupku dipulihkan, dan Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia ada di dalamku, bergerak hidupku, dan Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, dan Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku.
Mari jemaat Tuhan kita masuk ke dalam ruang penyembahan. Pada saat ini kita menaikkan penyembahan ini yang menyatakan karena salib-Mu. Tuhan Yesus itu sangat baik untuk kita dan Dia rela mati di kayu salib hanya untuk dosa-dosa kita. Mari kita merenungkan kembali segala kebaikan yang telah dilakukan oleh Yesus Kristus Tuhan kita di sepanjang hidup kita pada setiap hari, walaupun dimanapun kita berada pada saat ini. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Mari kita nyatakan karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang.
salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizatmu, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizatmu di hidupku. Untuk melakukan mukjizatmu di hidupku. Haleluya Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Salam jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan. Baik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena kesempatan atau waktu yang Tuhan sudah berikan kepada kami untuk kami mendengar Tuhan berbicara pada pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita melihat bagian firman Tuhan yang terambil dalam surat Ibrani pasal 11 ayat 23 sehingga kepada ayat 29. Ibrani pasal 11 ayat 23 sehingga kepada ayat yang ke-29. Demikian firman Tuhan. Karena iman maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya, dan mereka tidak takut akan perintah raja. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Karena iman maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah, supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Karena iman maka mereka telah melintasi Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering, sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya menarik tema yang bicara tentang karena iman tinggalkan kenyamanan. Karena iman tinggalkan kenyamanan. Di dalam bagian ini merupakan sejarah kehidupan perjalanan Musa. Kita belajar dari segi imannya Musa. Bagaimana dia mengalami tuntunan Tuhan di dalam kehidupannya. Bagaimana dia mengambil keputusan dalam kehidupannya ketika dia mengerti keberadaannya, kehidupannya di hadapan Allah. Mari kita lihat bagian ayat yang ke-25 berkata, karena iman yang lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan
dari dosa. Sebelum itu ayat yang ke-24 berkata, karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut sebagai anak putri Firaun. Mari kita perhatikan di bagian ini keputusan-keputusan yang diambil oleh Musa berdasarkan imannya. Ayat yang ke-24 berkata, karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Kata dewasa di sini bukan saja dia dewasa secara fisikal, tetapi dia juga dewasa secara pikiran. Ketika dia sadar bahwa dia adalah anak yang bukan dari keturunan raja, bahkan dia bukan dari keturunan bangsa Mesir. Ketika dia sadar bahwa pribadinya adalah pribadi yang berasal dari bangsa Israel, umat pilihan Allah. Dan disinilah Musa mengambil suatu keputusan dengan iman, meninggalkan kenyamanan oleh karena imannya kepada Allah. Dia sadar bahwa dia adalah umat pilihan Allah. Dia mengerti bahwa dia adalah pribadi yang sangat berharga di hati Allah, di mata Allah. Sehingga dia mengambil keputusan dengan berani dan berkata, karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut sebagai anak putri Firaun. Dia sanggup rela ditolak sebagai anak putri Firaun daripada dia ditolak oleh Allah sebagai anak pilihan Allah secara pribadi, bahkan spesial di hati Allah sendiri. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang kita belajar dari ayat yang ke-24 ini? Apakah kita rela ditolak, dihina, sekalipun kita tidak punya kedudukan yang tinggi, kita tidak punya pangkat yang derajat yang tinggi, tapi oleh karena iman kita kepada Kristus, kita direndahkan, kita dianggap sederhana, kita dianggap tidak pandai, kita dianggap tidak berharga. Apakah kita rela ditolak oleh karena iman kepada Kristus? Mana yang lebih berharga? Penghargaan dunia inikah atau penghargaan surga? Musa sanggup rela ditolak oleh putri Firaun sebagai anaknya daripada dia sanggup menerima sesuatu yang menjadi penolakan Allah dalam kehidupannya. Mari kita perhatikan selanjutnya. Ayat 25 berkata, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ayat yang ke-25, dia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah. Ketika dia mengerti bahwa dia adalah umat pilihan Allah, dia adalah umat yang spesial, dia rela sengsara, dia rela ditolak, dia rela tidak mendapat pangkat sebagai anak raja pada waktu itu, daripada dia ditolak oleh Bapa di surga. Mari kita perhatikan bagian ini. Kenapa Musa rela tinggalkan kenyamanan? Oleh karena iman. Kenapa dia tidak tinggal saja di sana? Apakah dia tidak boleh beriman kepada Allah? Boleh saja. Tapi dia sadar ketika dia melihat umat pilihan Allah, yaitu bangsa Israel, tertekan, terhina, dia sanggup hidup bersama dengan mereka daripada menipu dirinya untuk mendapatkan pangkat kenyamanan di istana, bahkan di dunia. Musa punya iman. Dia rela mengasihi Allah daripada mengasihi kenyamanan di dunia ini. Seberapa banyak di antara kita hari-hari ini
sedang ditawarkan oleh kenyamanan dunia ini. Seberapa banyak di antara kita yang menerima, bahkan mengalami penghinaan demi penghinaan, cacian demi cacian. Bahkan kita direndah-rendahkan di tengah-tengah orang yang tidak percaya Tuhan. Bukankah ini adalah satu tekanan buat saya dan tekanan buat kita semua? Karena memilih Tuhan Yesus. Kalau kita memilih dunia, kita mendapat pujian, kita mendapat penghargaan, kita dapat mendapat kenyamanan, kedudukan, pangkat, atau tepukan tangan dari manusia. Tapi Musa, dia rela sangsara oleh karena bangsanya. Dia rela mengambil keputusan sangsara bersama dengan bangsanya. Karena Kristus, karena imannya kepada Allah. Mari selanjutnya. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan lebih besar daripada semua harta Mesir. Perhatikan bagian ini. Musa menganggap penghinaan kalau dia menolak Kristus yang telah berkorban buat bangsa ini. Musa berkata, ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar. Artinya, Musa memilih Yesus adalah satu kekayaan yang lebih besar daripada harta kekayaan yang ada di Mesir pada waktu itu, yang ada di istana raja. Mari kita lihat bagian ini. Sebab dikatakan di sini, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah saja. Kalau dia mendapat atau dia memilih tinggal di istana, kenyamanan untuk mendapatkan pangkat sebagai anak raja, itu hanya sekadar upah, cukup sampai di sana. Tapi kalau dia memilih sebagai anak Allah, atau dia memilih Yesus sebagai Tuhan dan Rajanya, dia bukan saja dianggap mendapat kedudukan sebagai anak Allah, tetapi dia juga mendapat mahkota kerajaan surga. Musa dengan berani tinggalkan kenyamanan dunia oleh karena iman kepada Kristus. Mari selanjutnya jemaat yang dikasihi Tuhan. Karena iman maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Di bagian ini kita belajar iman Musa menghargai darah anak domba, karena di dalam darah itu ada perlindungan. Darah yang dipercikkan di pintu gerbang pintu itu melindungi anak-anak sulung. Apa yang kita belajar dari bagian ini? Darah Yesus adalah kesaksian hidup kita. Kita sudah dibeli, kita sudah dibayar oleh darah Yesus yang mahal. Kita sudah dibayar dengan lunas tanpa ada hutang. Oleh karena darah Yesus telah membeli hidup kita. Oleh darah Yesus itulah membuatkan hidup kita tidak mengalami kebinasaan. Melalui darah Yesus itulah kita mengalami perlindungan dari hukuman apapun. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Yesus, dia mati di kayu salib, dia mencurahkan darahnya. Dan Musa dengan iman dia mengerti tindakan itu terjadi dalam kehidupannya. Ada perlindungan, ada penebusan dalam kehidupan Musa, bahkan anak-anak sulung bangsa Israel pada waktu itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apakah kita sanggup meninggalkan darah Yesus yang membeli hidup kita, membayar hidup kita untuk mendapat kerajaan surga? Apakah kita rela meninggalkan darah Yesus yang membeli hidup kita oleh karena dunia ini, kenyamanan dunia ini,
Apa kita sanggup meninggalkan Yesus oleh karena kenyamanan, oleh karena pangkat, oleh karena harta dunia ini? Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, saya percaya ada satu keputusan dalam iman kita. Sekalipun perjalanan hidup kita tidak nyaman, tapi suatu hari kelak janji Yesus bahwa tidak ada satupun yang merebut hidup kita dari tangannya. Tidak ada satupun yang boleh merebut hidup kita dari tangan Bapa. Karena kita sudah dijamin, kita sudah dimateraikan oleh Roh Kudus bahwa kita ini adalah milik kerajaan sorga. Haleluya. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan selanjutnya, di dalam ayat yang ke-28 berkata, karena iman maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Rela membangun mezbah, rela membangun persekutuan dengan Allah daripada memilih untuk kenyamanan dunia. Musa punya iman yang luar biasa. Musa punya persekutuan dengan Allah yang luar biasa. Musa pernah berkata, aku tidak pandai bicara, aku tidak sepintar dengan kakakku, dengan abang. Tetapi Allah tetap memilih Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Karena hanya dengan iman saja Musa melakukan tindakannya sesuai dengan janji-janji Tuhan. Ayat 29 berkata, karena iman maka mereka telah melintas laut merah, sama seperti melintasi tanah kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Musa dengan berani bertindak, sekalipun di depannya ada lautan, seolah-olah tidak ada jalan keluar. Saat ada tekanan, ada hasutan dari belakang, tapi dengan iman dia sanggup melintasi lautan. Kata firman Tuhan, melintasi laut merah sama seperti melintasi tanah kering. Inilah iman. Perjalanan iman Musa merupakan perjalanan yang luar biasa. Dia tinggalkan kenyamanan. Dia tinggalkan sesuatu yang membuatkan sebenarnya dia merasa aman. Tetapi oleh karena Kristus, oleh karena ada kerajaan surga, dia tinggalkan segala sesuatu. Apapun dunia katakan, apapun iblis katakan, dia tetap memilih untuk memandang kepada Kristus, bahkan memilih untuk berjalan melintasi laut merah, bahkan berjalan di dalam tanah kering bersama dalam tuntunan Allah dengan kuasa tangan Kristus itu sendiri. Pada saat perjalanan mereka, pada waktu siang mereka melihat awan menaungi. Itulah penyertaan Allah dalam perjalanan bangsa Israel. Pada waktu malam mereka berjalan bersama dengan tiang api dalam tuntunan Allah secara pribadi menyertai bangsa Israel. Inilah iman Musa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, seberapa banyak di antara kita hari-hari ini sedang ditawarkan oleh bisikan-bisikan kuasa si jahat? Seberapa banyak di antara kita hari-hari ini tertekan oleh situasi, oleh karena kita percaya kepada Kristus? Apakah kita sanggup menolak tawaran dunia untuk memisahkan kita dari kehidupan Kristus, yang memisahkan
kehidupan kita sebagai anak Allah, ataukah kita memilih hanya sementara waktu kenyamanan di dunia ini? Hari-hari ini kita sedang diperhadapkan dengan situasi pandemi 19 ini atau COVID-19. Tidak semudah dalam perjalanan kita. Dan kita mendengar hari-hari ini di mana-mana hal-hal yang sangat menakutkan. Orang sudah tidak selesa. Orang tidak lagi tidak aman. Orang sudah tidak lagi merasa tentram. Dia boleh berbuat apapun kejahatan. Tapi mari sebagai umat kesayangan Allah, kita inilah umat gembalaan Kristus. Yesus adalah gembala yang baik. Dia tidak pernah lelah menuntun tangan kita dalam perjalanan menuju ke tanah perjanjian, yaitu kerajaan surga. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya firman Tuhan yang kita belajar hari ini membawa iman kita, membangkitkan iman kita, membangkitkan semangat iman kita, membangkitkan kesegaran, bahkan membangkitkan iman yang mulai tidur, mulai lemah. Sekali lagi, mari kita saling berdoa, saling mendorong, saling mendukung satu dengan yang lain di dalam doa. Karena itulah yang dikehendaki Kristus dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena firman-Mu. Firman-Mu mengajar kami bagaimana iman Musa sanggup meninggalkan kenyamanan. Sekalipun dia ada di dalam zona nyaman, tapi oleh karena iman kepada Kristus, karena dia memilih Yesus, karena dia memilih pengudusan oleh darah Yesus, dia sanggup tinggalkan segala sesuatu yang hanya sementara. Terima kasih Tuhan, karena Engkau mengajar kami, menyadarkan kami bahwa kami adalah anak-anak Allah, milik Allah, yang berharga di mata Allah. Bahkan kami adalah anak-anak ketebusan darah Yesus, yang sangat berharga di hati Yesus. Lebih berharga daripada emas perak, lebih berharga daripada apapun kekayaan di dunia ini. Terima kasih Tuhan, karena Engkau menganggap hidup kami sangat berharga di hati Tuhan. Terpujilah nama. Di dalam nama Tuhan Yesus diberkatilah umat, dari anak-anak kecil sampai kepada orang dewasa. Biar kami memilih dan berkata kepada Tuhan bahwa hanya kami mau memilih Yesus dalam kehidupan kami sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati jemaat Tuhan. Terima kasih Reverend Jumi atas firman Tuhan yang telah disampaikan sebentar tadi. Saya percaya kita akan terus tetap kuat di dalam firman Tuhan, dalam peneguhan firman Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Sekarang kita akan memberi yang terbaik, dan sebelum itu kepada jemaat yang ingin memberikan yang terbaik, boleh berhubung dengan Sis Crispeni dan juga Sis Juliana sekiranya Anda ingin bank in ataupun memberi persepuluhan dan sebagainya. Ya, jadi dengan ini saya akan terus memberikan kepada Sis Judith untuk membawa kita di dalam doa pemberian kasih. Oke, mari jemaat Tuhan, kita berdoa bagi uang pemberian kasih, dan saya akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan di sepanjang hidup kami. Kami mengucap syukur karena Engkau memberikan kami kesehatan yang baik. Engkau melengkapi keperluan dan kebutuhan kami dalam kehidupan kami.
Kami merasakan Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, Engkau sentiasa mengingatkan kami tentang Engkau, sentiasa memberikan kami kerinduan untuk datang bersekutu dengan Engkau. Dan kami sangat mengucap syukur atas semua ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur atas persekutuan yang indah. Kami mengucap syukur atas orang-orang yang Engkau pakai di sekeliling kami, sentiasa memberikan kami dorongan, sentiasa memberikan kami semangat agar kami terus tetap setia untuk mencari wajah-Mu ya Tuhan. Haleluya Tuhan. Tuhan, saat ini Tuhan, saya berdoa bagi pemberian kasih Tuhan. Tuhan, kami mau memberi yang terbaik. Ajarlah kami Tuhan agar kami tetap setia untuk memberi dengan sukacita ya Tuhan. Kami percaya karena Engkau sentiasa memberkati kami di dalam pekerjaan kami ya Tuhan. Apa jua yang kami bidang kerja kami, baik yang bekerja sendiri, bekerja di bawah kerajaan ini Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu. Dan kami mengucap syukur atas semua ini Tuhan, karena sehingga saat ini Tuhan kami mencukupi segala makan dan minum kami Tuhan. Engkau menyediakan itu di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Saya juga berdoa buat hamba-Mu yang Engkau percayakan untuk mengelolakan uang ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Engkau pakai dia Tuhan. Engkau berikan dia hikmat dalam mengelolakan uang ini Tuhan, agar uang ini Tuhan dapat dikerjakan untuk dana Tuhan di tempat ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya, terima kasih Sis Judith untuk pemberian kasih yang disampaikan sebentar tadi. Dan saya percaya kita semua diberkati melalui semua pelayanan pada hari ini. Dan saya berharap agar kita semua terus menjaga kesehatan kita dimanapun kita berada. Terus patuhi SOP negara kita dengan memakai mask dan hand sanitizer dan jaga jarak dengan orang di sekeliling kita. Jadi mari kita berdoa dan saya akan pimpin kita di dalam doa. Haleluya Bapa, terima kasih Tuhan, pada hari ini Kau telah memberkati kami dengan puji-pujian, dengan firman Tuhan yang sangat menguatkan kami pada hari ini Bapa. Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus, apapun yang telah kami lalui sepanjang pada minggu ini Tuhan, menjadi kekuatan bagi kami Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa Tuhan Yesus agar ibadah pada hari ini juga akan terus memberkati kami Tuhan. Bapa, Kau berkati setiap mereka yang mendengar ataupun yang tidak sempat mendengar pada saat ini, dan kami percaya agar Engkau akan terus menyertai anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami Tuhan. Biar hanya Engkau yang akan terus menyertai hidup kami dalam minggu-minggu yang akan datang. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Sampai sini saja ibadah kita pada hari ini. Mari kita sama-sama katakan CB. Jumpa lagi minggu depan. Tuhan berkati.